Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nur Hasanah, NIM 34021900256. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengerjakan tugas kuliah ekonomi manajerial dari bagian poin D, pertemuan kelima, yaitu dengan soal buatkan contoh kasus penaksiran fungsi permintaan. Data penjualan produk MOSPA di perusahaan Agung Komputer Ciamis dan data penjualan produk MOSPA di perusahaan Berkah Komputer Ciamis. Produk sama, perusahaan beda dari 8 tahun terakhir, mulai dari 2001 sampai dengan 2008. Nah, dari data tersebut, buatkan 3 analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, dan koefisien determinasi. Nah, di sini yang pertama adalah data penjualan dari perusahaan Agung Komputer Ciamis, yaitu tahun 2001 110.000, tahun 2002 100.000, tahun 2003 90.000, tahun 2004 80.000, tahun 2005 70.000, tahun 2006 60.000, tahun 2007 50.000, dan 2008 40.000 dengan jumlah kuantitas yang berbeda-beda ya. Kemudian ini data penjualan produk pada perusahaan Berkah Komputer Ciamis. Pada tahun 2001 harga 115.000, jumlah kuantitas yang terjual adalah 135 pieces. Kemudian tahun selanjutnya dengan harga 105.000 terjual produk mousepad sebanyak 155 pieces. Dan juga tahun-tahun berikutnya ini datanya ya sudah ada. Setelah datanya ditentukan ya, kita membuat data seksi silang penjualan produk mousepad di pasar, yaitu dengan cara menggabungkan data perusahaan 1 dan perusahaan 2. Tampilannya seperti ini ya, dimasukkan tahun, harga, dan juga jumlah kuantitasnya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ada analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari data tersebut ya. Kita hitung analisisnya. Yang pertama dari perusahaan Agung Komputer Ciamis pada penjualan produk mousepad. Yang pertama analisis regresi secara manual. Datanya yaitu N itu jumlah tahunnya ya dari 2001 sampai dengan 2008. Jadi ini jumlah N-nya 8, kemudian ini X harga menjadi X, jumlah atau Q-nya menjadi Y. Nah, kita masukkan datanya ke sini ya. Setelah itu di sini ada XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk mendapatkan XY ini dikalikan hasil kali dari X dikali dengan Y. Contohnya di sini adalah 110.000 dikali 175, maka hasil X-nya itu 19.250.000. Kemudian ini ada X kuadrat. X kuadrat itu hasil dari X dipangkatkan 2 atau dikuadratkan ya. 110.000 dikali 110.000 hasilnya adalah 12 miliar 100 juta rupiah. Kemudian yang Y kuadratnya sama dari Y kuadrat itu 175 dikali 175 hasilnya adalah 30.625. Ke bawahnya juga sama ya, hasil perhitungannya seperti itu. Setelah dihitung kita akan mendapatkan sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Tinggal dijumlahkan saja ya dari atas sampai bawah ke sini. Setelah itu kita melakukan analisis dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat sama dengan sigma X pangkat 2. Ini tinggal dimasukkan datanya ke rumus ya. N-nya itu tadi 8, X-nya, XY-nya itu ini 600.000. Sigma XY maksudnya ini yang 144.950.000. Sigma X-nya ya ini dari sini. Sigma X ini. Sigma Y ini ya. Setelah itu N-nya 8 ya tadi ini. Kemudian
X kuadratnya 46.725.000.000. Kemudian ini sigma X-nya 600.000 lalu dipangkatkan 2. Setelah itu kita melakukan perhitungan. Hasilnya adalah 1.159.600.000 dikurangi 1.245.000.000 dibagi 373.800.000.000 dikurangi 360 miliar. Hasil akhirnya ya setelah dilakukan pengurangan dan juga pembagian, hasil akhirnya adalah min 0,0062 sebagai pembulatan ya. Setelah itu kita mencari A. Sebelum kita mencari A, hitung dulu Y dan X-nya. Untuk menghitungnya, sigma Y dibagi N sama dengan 2075 dibagi 8 sama dengan 259.375. Kemudian sigma X dibagi N sama dengan 600.000 dibagi 8 sama dengan 75.000. Lalu ini yang A-nya sama dengan rumusnya itu Y dikurangi B kali X. Sama dengan Y yaitu dari sini 259.000, kemudian B-nya dari jumlah ini pembulatannya dikali jumlah X-nya. Kita hitung dulu yang perkalian, lalu ini hasilnya, lalu pengurangan, hasilnya adalah 724 setelah dibulatkan. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, diketahui posisi permintaannya adalah Y sama dengan 724 dikurangi 0,0062X atau Q sama dengan 724 dikurangi 0,0062P. Kemudian yang kedua ada analisis korelasi produk momen dari perusahaan satu, yaitu rumusnya RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, kita masukkan datanya ke rumus. N-nya 8, sigma X kuadrat, sigma XY-nya 144.950 dikurangi 600.000 dikali 2075 dibagi akar dari 8 kali 46.725.000.000 dikurangi 600.000 pangkat 2. Hasilnya adalah 373.800.000.000 dikurangi 360 miliar. Kemudian yang ini 8 dikali 565.425, hasilnya adalah 4.523.400. Kemudian ini 2075 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4.305.625. Nah, ini hasil dari perkalian ini. Setelah itu melakukan pengurangan. Nah, ini di pengurangan ya. Lalu kita ambil hasilnya di sini. Jadi 13.800.000.000 dikali 217.775. Kita kalikan, lalu hasilnya kita akarkan. Setelah diakarkan, hasilnya adalah 5.582.670,9565. Nah, lalu kita melakukan pembagian dan hasilnya adalah min 1,558. Kesimpulannya, jadi dapat diketahui koefisien kolerasinya yaitu min 1,558. Maka antara dua variabel bersifat berlawanan. Kemudian yang ketiga ada koefisien determinasi dari perusahaan satu. Rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N dikali Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Kemudian setelah itu dipangkatkan 2. Datanya kita masukkan, N-nya 8 dikali 144.950 dikurangi 600.000 dikali 2075.
dibagi akar dari 8 kali 4 6.725.000.000 dikurangi 600.000 pangkat 2 dikali 8 kali 565.425 dikurangi 2075 pangkat 2. Ya, hasilnya ini. Ini adalah hasil perkalian. Hasilnya jadi 373.800.000.000, kemudian 600.000 pangkat 2 itu 360 miliar, terus 8 dikali 565.425 adalah 4.523.400 dikurangi 2075 pangkat 2 adalah 4.305.625. Kita lakukan pengurangan. Lalu hasilnya ini adalah 13.800.000.000 dikali 217.775. Lalu kita pindahkan ke bawah hasilnya. Ini dikalikan lalu diakarkan dan hasilnya menjadi 54.570.956.53054. Lalu kita melakukan pembagian. Hasilnya yaitu min 1,557809386329032. Lalu dipangkatkan 2 dan hasilnya adalah 2,43 setelah pembulatan. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk MOUSPA terhadap jumlah permintaan MOUSPA di pasar dapat dijelaskan sebesar 2,43%, sedangkan 97,57% oleh faktor lain. Nah, kemudian yang kedua adalah perusahaan Berkah Komputer Ciamis pada penjualan produk MOUSPA dia. Yang pertama, analisis regresi manual. Sama seperti tadi, masukkan dulu datanya. Ini dari perusahaan 2, N-nya masukkan 8 tahun, harganya, jumlahnya, XY, X kuadrat, Y kuadrat ya. Untuk mencari XY, hasil dari X dikali Y. Contoh di sini 115.000 dikali 135. Hasilnya 15.525.000. Kemudian X kuadrat adalah hasil dari 115.000 dikali 115.000 ya. X-nya dikuadratkan. Kemudian yang Y kuadrat juga hasil dari Y dikuadratkan. Contoh di sini 135 dikali 135 hasilnya adalah 18.225. Jadi bisa ditemukan di sini sigma X-nya, sigmanya semuanya jumlahnya tinggal dijumlahkan dari data tahun 1 sampai dengan tahun 8. Langsung kita menghitung analisisnya. Rumusnya B sama dengan N dikali XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Ini N-nya 8 ya, sama. Kemudian XY-nya, ini jumlah X-nya dari sini ya. Kemudian ini ada sigma X-nya diambil dari ini jumlahnya dikali 2000. Jumlah ini adalah sigma Y, jumlah Y-nya semuanya. Kemudian ini N-nya 8 dikali sigma X kuadrat, yang ini jumlah X kuadratnya 55.400.000.000. Kemudian dikurangi sigma X nya itu adalah 640.000, lalu dipangkatkan 2. Setelah itu melakukan perhitungan ya. Hasilnya menjadi min 0,0037 setelah dibulatkan. Kemudian mencari A. Sebelum mencari A, kita temukan dulu Y dan X-nya. Untuk mencari Y dan X itu sigma Y per N sama dengan 2000 dibagi 8 sama dengan 250. Kemudian X-nya sigma X dibagi N sama dengan 640.000 dibagi 8 sama dengan 80.000. Ini kita masukkan datanya ke rumus. Y-nya 250 dikurangi B-nya min 0,100365476619 dikali X-nya 80.000. Kita hitung dan dapat hasilnya adalah 542 setelah dibulatkan. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 542
dikurangi 0,0037X atau Q sama dengan 542 dikurangi 0,0037P. Kemudian yang kedua, analisis korelasi produk momen pada perusahaan kedua. Rumusnya RXY ya sama yang tadi seperti di perusahaan 1. Kita langsung masukkan saja. N-nya 8, XY-nya 144, 650.000. Kemudian ini X-nya 640.000, kemudian Y-nya 2.000. Dibagi akar dari 8 dikali 55 miliar 400 juta dikurangi 640.000 pangkat 2 dikali 8 kali 556.950 dikurangi 2.000 pangkatkan 2. Setelah itu kita hitung dan hasilnya mendapatkan min 0,993 setelah dibulatkan. Kesimpulan, jadi dapat diketahui koefisien kolerasinya yaitu min 0,993, maka antara dua variabel bersifat berlawanan. Kemudian yang ketiga adalah koefisien determinasi dari perusahaan Berkah Komputer Ciamis. Rumusnya sama ya, cuman datanya yang berbeda. Ini dari perusahaan kedua, dari perusahaan Berkah Komputer Ciamis, yaitu 8 dikali 144.650.000 dikurangi 640.000 dikali 2.000 dibagi akar dari 8 kali 50 5 miliar 400 juta dikurangi 640.000 dipangkatkan 2 dikali 8 kali 556 950 dikurangi 2000 pangkat 2. Nah, kita mencari akarnya terlebih dahulu dengan cara pengurangan. Kemudian ini dikalikan lalu diakarkan dan hasilnya ini ya 123.149,2167278. Lalu pembagian dan dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 0,9851 setelah dibulatkan. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk MOSPA terhadap jumlah permintaan MOSPA di pasar dapat dijelaskan sebesar 98,51%, sedangkan 1,49% dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian di sini bagian C yaitu data gabungan penjualan dari perusahaan Agung Komputer Ciamis dan perusahaan Berkah Komputer Ciamis. Yang pertama, analisis regresi secara manual. Sebenarnya ini datanya sama ya, cuman digabungkan ya. Yang ini N-nya jadi 16 ya, perusahaan 18, perusahaan 2 juga 8 jadi 16. Datanya juga tinggal dipindahkan ya. Dan di sini yang berbeda menjadi jumlahnya ya, jumlah sigma X, sigma Y, sigma XY, dan juga sigma X kuadratnya, dan juga sigma Y kuadrat. Setelah itu kita menghitung analisisnya ya, setelah datanya ditemukan. Rumusnya sama, jadi ini N-nya berubah ya menjadi 16 dikali XY-nya itu 289.600.000. Ini sigma X-nya 1.240.000, kemudian sigma Y-nya 4.075. Lalu di sini N-nya 16 dikali sigma X kuadrat, ini sigma X kuadrat 102.125.000 dikurangi sigma X 1.240.000 dipangkatkan 2. Ini dikalikan dulu, ini dikalikan, dan ini hasilnya. Setelah hasilnya ditemukan, kita melakukan pengurangan. Lalu yang bawah juga ini dikalikan dulu, ini juga dipangkatkan dulu ya. Jadi hasilnya ini. Setelah itu melakukan pengurangan dan pembagian, lalu hasilnya min 0,0044 setelah pembulatan. Setelah itu mencari A ya. Kita cari dulu Y dan X-nya. Sigma Y-nya itu 4.075 dibagi N 16 sama dengan 254,6875. Untuk yang X-nya 1.240.000 dibagi 16 sama dengan 77.500.
Maka dapat dimasukkan kepada rumus 254,6875 dikurangi B-nya itu dari jumlah ini ya, yang pembulatan, dimasukkan 0,0043506224 dikali X-nya 77.500. Nah, kita kalikan dulu yang ini. Lalu kita dapat hasilnya, baru melakukan pengurangan. Dan hasilnya adalah 592 setelah dibulatkan. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 592 dikurangi 0,0044X atau Q sama dengan 592 dikurangi 0,0044P. Yang kedua, analisis korelasi produk momen. Rumusnya sama, namun ini datanya dari data gabungan ya. N-nya 16 dikali 289.600.000 dikurangi 1.240.000 dikali 4.075. Kemudian dibagi akar dari N 16 dikali X kuadratnya 102.125.000.000 dikurangi 1.557.600.000.000 dikali 17.958.000 dikurangi 16.605.625. Nah, kita melakukan pengurangan. Ini hasilnya. Lalu ini pengurangan juga sama. Kemudian setelah hasilnya didapat, yang ini kita kalikan dulu, kemudian setelah hasil perkalian didapat langsung diakarkan. Nah, ini adalah hasil akarnya yaitu 361.066.406,635. Lalu kita melakukan pembagian ya, ini min 419.400.000 dibagi ini, dan hasilnya adalah min 1,162 setelah dibulatkan. Jadi dapat diketahui koefisien analisis korelasinya yaitu min 1,162. Maka antara dua variabel bersifat berlawanan. Kemudian yang ketiga, ini ada koefisien determinasi dari data gabungan kedua perusahaan. Rumusnya sama ya, seperti yang determinasi perusahaan 1 dan 2. Namun datanya ini yang data gabungan, ini N-nya 16 dikali XY-nya 289.600 dikurangi X-nya 1.240.000 dikali Y-nya 4.075 dibagi akar dari 16 dikali 102.125.000.000 rupiah dikurangi 1.240.000 dipangkatkan 2, kemudian 16 dikali 1.122.375 dikurangi 4.075, kemudian dipangkatkan 2. Ini dikalikan dulu, ini juga dipangkatkan dulu, ini juga dikalikan, ini juga dipangkatkan. Nah, ini hasilnya jadi dapat 1.634.000.000 rupiah dikurangi 1.537.600.000.000 rupiah. Ini juga 17.958.000. Yang ini hasil dari 4.075 pangkat 2 itu 16.605.625. Setelah itu yang ini pengurangan, ini juga pengurangan, kemudian ini juga pengurangan, dan hasilnya ini. Setelah hasilnya didapat, kita hitung terlebih dahulu yang dalam kurung, ini dikalikan. Setelah hasil kali ditemukan, baru diakarkan. Dan hasil akar adalah 361.061.406,6345691. Baru melakukan pembagian antara min 419.400.000 dibagi ini,
lalu dipangkatkan 2, dan hasilnya adalah 1,35. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk mousepad terhadap jumlah permintaan mousepad di pasar dapat dijelaskan sebesar 1,35%, sedangkan 98,65% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, untuk ketiga analisis sudah selesai, dan ini soal yang selanjutnya. Jika harga berubah sebesar Rp10.000, maka ini untuk perusahaan yang ke-1, Agung Komputer Ciamis, Y sama dengan 724 dikurangi 0,0062X, atau Q sama dengan 724 dikurangi 0,0062. Kita 62P ya. Kita asumsikan P-nya itu 10.000. Jadi kita mendapat hasil 662 Ki. Jumlah permintaannya 662 untuk perusahaan Agung Komputer Ciamis. Kemudian untuk yang kedua, perusahaan Berkah Komputer Ciamis. Cara menghitung permintaannya, Y sama dengan 542 dikurangi 0,007X, atau Q sama dengan 542 dikurangi 0,0037P. Kita masukkan P-nya adalah 10.000 ya. Jadi dapat ditemukan hasilnya adalah 505. Jadi jumlah permintaan pada perusahaan Berkah Komputer Ciamis atau perusahaan kedua adalah 505. Kemudian untuk data gabungan, jumlah permintaannya Y sama dengan 592 dikurangi 0,0044X, atau Q sama dengan 592 dikurangi 0,0044P. P-nya 10.000. Maka dapat hasil dari data gabungan antara perusahaan 1 dan perusahaan 2 adalah 548 permintaan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.